Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana ighfir lana washfi mardana warham mautana ya rabbal alamin. Amma ba'du, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita pada hari ini masih bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin fiqh sunnah. Insyaallah pembahasan kita hari ini adalah mengenai bab wudu, mengenai wudu. Namun sebelum kita belajar tentang wudu, mari sama-sama kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah temanya tentang wudu. Adapun pertemuan yang silam minggu lalu, mudah-mudahan masih ingat ya pertemuan minggu lalu. Masih ingat insyaallah? Apa sudah lupa? Masih ingat? Ana sebutkan saja pertemuan yang minggu lalu. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan kebersihan seorang muslim. Apa itu kebersihannya? Yang pertama, potong kuku. Potong kuku. Jangan lupa dipotong. Kemudian yang kedua adalah cukur kumis. Kumis dicukur. Yang ketiga adalah cukur bulu ketiak yang tidak nampak. Yang keempat adalah cukur bulu kemaluan. Jangan lupa dicukur. Kemudian diantara juga kebersihan, kata Nabi SAW, adalah khitan, yaitu sunat. Kemudian juga di antara kebersihan dan kesucian yaitu menumbuhkan jenggot. Kemarin jenggot itu bagaimana penjelasannya? Dibiarkan tumbuh walaupun sedikit. Walaupun sedikit, biarkan tumbuh, maka dia telah mengamalkan sunnah jenggot. Perintah Nabi apa tadi? Biarkan jenggot itu tumbuh. Dalam hadis yang lain, tebalkan, panjangkan. Dalam mazhab Syafi'i tadi sudah Anda sebutkan, dalam mazhab Syafi'i asal tumbuh saja tidak apa-apa. Tapi kalau klimis dalam mazhab Syafi'i makruh. Dalam mazhab yang lain haram. Baik, untuk masalah cukur mencukur ini, alat cukurnya bebas. Boleh pakai alat cukur rambut, boleh pakai gunting besar, boleh pakai gunting kecil, boleh pakai pisau, yang penting dicukur. Kemudian di antara juga kebersihan yaitu mengurus rambut
Kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki rambut maka diurus, dirapihkan, jangan berantakan, disisir, dikasih minyak rambut juga boleh, atau dicukur, dirapihkan. Kalau tidak dicukur panjang boleh, kemarin sampai pundak boleh, tidak masalah, yang penting dirapihkan. Kemudian berikutnya, sunnah Nabi juga dalam masalah kebersihan, kerapihan adalah menggunakan minyak wangi. Minyak wangi itu adalah sunnah Nabi, artinya sesuatu yang bersih, yang baik, perlu dibudidayakan, pakai minyak wangi. Kalau nggak punya minyak wangi, itu di masjid ada minyak wangi itu. Hah? Itu kan, itu selalu ada di situ kan? Oh, udah habis. Mungkin Jumat kemarin habis. Karena Jumat ramai yang pakai. Pakai minyak wangi. Sunnah. Kemudian juga di antara anjuran Nabi SAW adalah membiarkan uban. Biarkan uban tumbuh. Karena uban itu adalah termasuk dalam hadis disebutkan kemarin penghapus dosa. Jadi uban itu penghapus dosa. Jangan dicabut-cabuti. Jadi biarkan dia tumbuh sebagai tanda bahwa kita sudah lanjut usia. Selanjutnya selesai sampai situ mengenai kebersihan atau kesucian yang dianjurkan Nabi SAW. Sekarang kita akan masuk wudu. Wudu artinya adalah mengalirkan air. Mengalirkan air. Sama dengan mandi. Mandi itu mandi besar atau mandi kecil, mandi sunnah atau mandi wajib, itu mengalirkan air. Namun kalau wudu itu mengalirkan air ke anggota tertentu. Sedangkan mandi adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh. Semua dikenai air sampai basah, maka itu disebut dengan mandi. Sedangkan wudu adalah mengalirkan air pada anggota tubuh tertentu. Ada 4 anggota tubuh. Satu adalah muka, wajah. Wajah itu atau muka itu bermula dari tempat tumbuh rambut di atas, jidat, tumbuh rambut, kemudian sampai ke dagu, termasuk janggut ini di celah-celah saja yang ada janggutnya. Dagu, kalau batasan kanan kiri sampai anak telinga yang kecil ini nih, sampai sini. Ini semua disebut dengan wajah. Disebut dengan wajah. Ini harus dibasahi. Jadi tidak bisa asal plak-plak-plak, ceplak-ceplak, nggak bisa. Dia harus dialirkan air ke seluruh bagian wajah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang dibasuh dalam wudu adalah tangan. Tangan itu dari ujung kuku sampai siku. Siku itu harus basah. Kalau dia tidak terkena air, maka wudunya tidak sempurna. Tidak sempurna. Bukannya tidak sah, tidak sempurna. Kecuali segini aja nih, ini enggak sah. Sampai sini. Tapi kalau dia tidak sampai ilal ilal marafiq, tidak sampai siku, maka tidak sempurna. Tidak sempurna wudunya. Maka sempurnakanlah sampai ke siku. Sempurnakanlah sampai ke siku. Basahi sikunya. Nah, siku ini, basahkan dia. Lewati kalau perlu. Lewati siku. Kalau lewat siku itu sempurna. Sampai siku pas. Kalau kita kurang dari siku sedikit atau tidak basah,
tidak sempurna wudunya. Kalau sampai pergelangan tidak sah. Sampai sini tidak sah, harus siku. Selanjutnya kepala. Jadi setelah muka, kedua tangan sampai siku, kemudian kepala. Kepala itu adalah dihitung dari tempat numbuh rambut ke belakang. Kalau tempat numbuh rambut ke bawah namanya apa? Wajah. Tapi kalau kepala itu dari tempat numbuh rambut sampai ke belakang namanya kepala. Kalau dari pinggir kanan ke kiri, ini telinga ini, bunga telinga yang kecil kanan kiri sampai ke hidung sini namanya apa? Wajah. Nah, dari telinga ini ke belakang ini masuk kepala. Masuk kepala. Jadi telinga masuk kepala. Kata Nabi SAW, al-udhunaini minar ra's. Kedua telinga ini masuk bagiannya ke dalam kepala. Lihat aja, dia masuk ke belakang apa ke depan? Dia ke belakang dia. Jadi dia masuk ke bagian kepala. Maka ketika mengusap kepala disunnahkan juga mengusap telinga, sebab telinga dianggap masuk organ yang diusap bersama kepala, dianggap bagian dari kepala. Makanya membasuh kepala itu nanti caranya kita basuh ke belakang, kemudian kita tarik, sekalian kita usap juga telinga kita. Nanti insya Allah kita jelaskan tata caranya. Kemudian yang terakhir, yang pertama wajah, yang kedua tangan sampai siku, yang ketiga kepala, termasuk dalam kepala kuping atau telinga. Kemudian yang keempat adalah kaki, kedua belah kaki sampai ke mata kaki. Mata kaki, bukan sampai betis, bukan juga sampai lutut. Soalnya ada yang wudu sampai lutut. Tidak, sampai mata kaki saja. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, jika kalian hendak mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, maka alirilah air, cuci, basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian usaplah rambutmu dan cucilah kakimu sampai ke mata kaki. Nah, itulah ayatnya yang menjelaskan 4 organ yang perlu dibasahi dalam berwudu. Dibasahi dan dialiri. Tadi ada 4 ya. Dari 4 ini yang perlu dialiri 3. Yang 1 cukup diusap saja. Yang dialiri yang mana? Wajah. Yang dialiri tangan, yang diusap kepala dan kuping, yang dialiri lagi adalah kaki. Kaki itu ada 2 cara, boleh dialiri, boleh diusap. Nanti kapan-kapan kalau masuk praktek kita belajar cara mengusap kaki dan kapan bisa mengusap kaki, tidak sembarangan. Baik, mengusap itu jangan banjir. Mengusap itu airnya ditadah, dibuang lagi. Yang penting tangannya basah. Ini kan kering. Basahin air, kita buang. Kemudian kita usap. Itu namanya mengusap. Jadi bukan begini, ini namanya guyuran. Guyur nih namanya, guyur. Jadi dia bukan guyur. Kalau kepala itu diusap. Kalau kepala diguyur itu nanti namanya mandi wajib atau mandi sunnah. Makanya Nabi SAW pernah jadi imam, sudah di mihrab. Besok kalau ada imam seperti ini mohon maklum. Nabi sudah di mihrab,
Kemudian Nabi SAW baru ingat bahwa beliau junub. Baru ingat, kan rumahnya di sini. Rumahnya di tempat azan tuh. Ya, di tempat yang suka pembawa acara di sini, MC. Keluar dari pintu itu, ini mihrab Nabi SAW. Jadi Nabi SAW sudah iqamah, beliau menuju ke mihrab, beliau buka pintu keluar di mihrab, beliau sudah berdiri. Ketika beliau berdiri, beliau teringat bahwa beliau masih junub, belum mandi. Manusia, Nabi juga manusia. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, tunggu di tempat kalian. Nabi kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian keluar lagi, posisi rambutnya basah. Itu bukan wudu, itu namanya mandi. Kata sahabat, posisi rambutnya basah, sampai netes gitu rambutnya, netes sedikit, bukan netes banyak, netes. Nah itu mandi. Maksudnya hadis itu Nabi SAW lupa mandi junub, kemudian balik lagi, selesai. Dan mandi junub itu simple, sederhana. Nanti kita bahas insyaallah, walaupun mungkin sudah dibahas ya, yang detail sudah dibahas. Nanti kita akan belajar yang simpelnya tentang mandi junub. Semuanya boleh insyaallah. Baik, itu Nabi SAW. Jadi pelajarannya adalah, kalau ada imam nyuruh kita tunggu dulu, saya mau wudu dulu, boleh. Atau ada imam nyuruh tunggu dulu, saya mau mandi wajib dulu, boleh juga. Kalau nggak ada imam pengganti, kalau ada pakai pengganti aja, maju yang menggantikan. Ada juga yang menjadi imam dalam keadaan junub sampai selesai. Namanya Sayyidina Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau dalam keadaan junub memimpin sampai selesai, sampai syuruk, matahari terbit, baru sadar pas ngelihat celananya ada bekas sperma. Baru Masya Allah beliau teringat, ternyata beliau semalam bermimpi junub. Kata beliau, telah membuatku sibuk urusan umat Islam. Waktu itu jadi khalifah, telah membuatku sibuk urusan umat Islam sampai mimpi lupa mandi wajib. Itu Umar khalifah. Akhirnya apa? Beliau salat subuh sendiri, jamaah yang lain tidak mengulang, sah. Ya, yang lain tidak mengulang, sah. Seperti itu. Kembali lagi kepada ayat yang tadi, bahwa ada 4 organ yang perlu diairi atau dialiri. 3, wajah, tangan, kaki. Yang perlu diusap kepala. Maka berdasarkan hal ini, maka kita hati-hati. Misalnya ada yang berangkat untuk umrah atau ada kegiatan yang lain yang memerlukan wudu dengan air sedikit. Ada sebagian orang, wallahu alam, dari mana sumbernya wallahu alam, yang berwudu dengan semprotan minyak wangi. Semprot minyak wangi gini, disemprot gitu. Itu kan tipis ya, tipis sekali. Tipis sekali, itu khawatir ya, itu khawatir tidak disebut dengan mengaliri air. Jadi kalau mau wudu sedikit, Nabi juga wudu segini tidak habis, tapi nggak disemprot-semprot, tapi dialirkan, walaupun sedikit, yang penting dia mengalir. Sedikit, yang penting mengalir, bukan set kayak dicet gitu ya. Ini khawatir tidak memenuhi syarat mengaliri air. Itu nanti insya Allah dibahas di dalam praktek wudu. Selanjutnya adalah fadilah atau keutamaan wudu. Bapak-bapak sekalian dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wudu itu banyak manfaatnya. Di antara manfaat wudu yang pertama, wudu adalah penghapus dosa setiap organ yang dibasuh. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'a al-'abdu famatmadha kharajatit khataaya min fihi." Apabila seorang hamba berwudu,
kemudian dia berkumur-kumur, maka keluarlah dosa dari lisannya. Dosa lisan keluar dengan kumur-kumur, dengan air yang dikumur-kumurkan itu. Fa idza stanthara kharajatil khataya min anfih. Apabila dia memasukkan air ke bagian hidung, kemudian dikeluarkan, maka hilanglah dosa-dosa dari hidungnya itu. Fa idza ghasala wajhahu kharajatil khataya min wajhihi hatta takhruja min tahti asfari ainaihi. Apabila dia membasuh mukanya, maka dihapuslah dosa-dosa mukanya, wabil khusus dosa matanya, sampai dosa-dosa itu keluar dari bagian pelapis mata yang di bawah ini, yakni dari bagian tersempit pun dosa-dosa itu keluar jika diusap atau dibasuh wajah dengan air wudu. Kemudian fa idza ghasala yadayhi, apabila dia mencuci kedua tangannya, maka keluarlah dosa-dosa dari seluruh tangannya sampai dari ujung kukunya ini keluar dosa-dosa, yakni gugur dosa-dosa dengan wudu. Kemudian juga apabila dia mencuci bagian kepalanya, maka gugurlah dosa-dosa dari kepalanya dan dari telinganya. Ini dosa pendengaran, yang suka mendengarkan yang tidak baik, tidak manfaat dari sisi agama dan dunia. Dunia tidak manfaat, agama tak manfaat. Lawak-lawak itu, dunia nggak manfaat, agama apalagi. Nah itu terkadang bisa jadi dosa itu, perkataan-perkataan lalai itu menjadi dosa, bisa jadi dosa, dan itu dihapus dengan apa? Dengan wudu. Kemudian apabila dia membasuh kakinya, maka terhapuslah dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kakinya, baik kakinya menzalimi orang lain dengan menendang, atau kakinya pernah pergi ke tempat-tempat maksiat, atau kakinya pernah berjalan menolong orang untuk berbuat zalim, atau kakinya pernah berjalan ke tempat-tempat yang tidak baik. Itu semua dijadikan oleh Allah sebagai penghapus dosa kaki apabila kita membasuh kaki kita dengan air wudu. Kemudian kata Nabi SAW, "Tsumma kana masyuhu ilal masjid wa salatuhu nafilah." Jadi wudunya saja sebagai penghapus dosa. Kata Nabi, nanti jalannya lagi, kalau dia jalan ke masjid dalam keadaan wudu, maka ditambah lagi dihapus dosanya lagi. Jadi jalan ke masjid itu dianjurkan sudah dalam keadaan wudu. Jalan ke masjid itu sudah dalam keadaan wudu. Karena orang yang berwudu, jalannya ke masjid adalah penghapus dosa. Ada dalam hadis Nabi SAW, mau ndak mengamalkan amalan yang selalu diampuni dosanya. Ya, ini kita kan banyak dosa nih. Dosa sekarang, dosa kemarin, dosa yang silam. Supaya dosa-dosa itu diampuni, yang pertama caranya sering-sering menjaga wudu. Masuk kamar mandi, wudu. Mau berangkat kerja, wudu. Buang air kecil, wudu. Buang air besar setelahnya, wudu. Wabil khusus kalau kita posisi di luar, Pak. Kalau di rumah tidak apa-apalah. Tapi barang siapa yang bekerja, masuk pagi, pulang sore, atau musafir, seperti misalnya ana safar misalnya. Safar keluar dari rumah jam 7, ana wudu, maka selama dari jam 7 sampai jam 12, kalau ana masuk kamar mandi buat buang air kecil ataupun buang air besar, maka setelah dari buang air kecil itu dianjurkan wudu lagi. Misalnya jam 10 masuk kamar mandi, wudu, buang air kecil. Setelah buang air kecil, wudu. Nanti ketika salat zuhur jam 12, kita tinggal salat. Kita tinggal masuk masjid, salat, selesai. Jadi jadikan kebiasaan kita itu menjaga wudu kalau masuk kamar mandi. Wabil khusus tadi kalau di luar rumah. Wabil khusus kalau di luar rumah. Dalam perjalanan, dalam safar, dalam pekerjaan, biasakan wudu. Dan ana memperhatikan orang kita ini, orang Indonesia ini tidak biasa dengan wudu, tidak biasa mempertahankan wudu. Selalu kalau mau sholat, selalu wudu dulu. Kenapa selalu wudu dulu? Hah?
wudhu yang tadi dia itu ada keraguan-raguan kan? Nah, Makanya dia mengulang. ya. Karena ragu, Karena keraguan. Lantas bagaimana caranya? harus dibiasain. Harus dibiasakan. Caranya ketika ragu, cari pembatalnya. Kalau tidak ada, buang ragunya. Harusnya seperti itu. Jadi makanya coba diperhatikan, hari Jumat itu antum perhatikan pasti tempat wudhu itu penuh. Sebab mereka tidak pernah merasa berwudhu. Entah kenapa itu. Bisa saja mereka berwudhu sudah, tadi sholat duha belum batal, tapi mereka berwudhu lagi. Atau sholat zuhur, sholat asar, atau sholat apapun. Kalau kita jalan sama temen nih, orang Indonesia nih, temen orang Indonesia mau sholat, pasti dia kamar mandi dulu. Kalau bapak jalan sama saya, pak, mau sholat, insya Allah saya posisinya langsung masuk masjid. Nah, coba aja jalan sama saya. Insya Allah masuk masjid. Insya Allah kalau waktu sholat atau saya di motor atau saya naik mobil, saya ke masjid, parkir, habis itu saya langsung masuk masjid. Saya nggak cari tempat wudhu, kecuali saya mau buang air kecil. Atau kecuali tadi sudah buang angin. Tapi rata-rata posisinya kalau saya safar, saya pasti jaga wudhu. Atau saya di luar rumah, saya pasti jaga wudhu. Turun masjid masuk. Ngapain lagi nyari kamar mandi? Nanya dulu, Pak, kamar mandi di mana? Jadi wudhu itu dijaga. Begitulah teman-teman kita kaum muslimin yang dari negeri Pakistan. Saya punya teman orang Pakistan sama begitu. Beliau menjaga sekali wudhu. Jadi kalau sholat sama beliau selalu udah masuk tempat udah langsung sholat, nggak ada masalah itu. Banyak itu orang Arab juga, apalagi orang Arab. Kalau dia masuk ke toilet, yang orang Arab yang tahu agama ya, bukan orang Arab yang suka main-main ke sana tuh. Yang tahu agama itu, dia biasanya kalau kita jalan sama beliau, masuk kamar mandi, mau ke toilet, keluar tuh semua basah wudhu, standar udah itu. Mau kemana? Toilet. Kita tunggu dia ke toilet, turun dari mobil, naik lagi posisi itu sudah bersih, kelihatan sudah wudhu. Nanti habis itu waktu sholat masuk, ya Allah kita ke pinggir ke masjid, langsung masuk masjid. Nah, jadi wudhu itu perlu dijaga. Perlu dijaga. Seandainya kita sudah wudhu dari rumah, kemudian kita ke masjid, maka langkah kita dari rumah ke masjid semua isinya penghapus dosa. Penghapus dosa. Maka kita coba jaga wudhu. Kita coba jaga wudhu. Kemudian selain dia penghapus dosa, wudhu juga sebagai pengangkat derajat. Jadi wudhu itu juga sebagai pengangkat derajat. Kata Nabi SAW, maukah kalian aku tunjukkan amalan yang selalu menghapus dosa dan mengangkat derajat? Apa itu? Yaitu kata Nabi SAW, berwudu di waktu sulit. Berwudu di waktu sulit adalah ketika panas, airnya panas, tidak ada yang hangat yang dingin. Atau ketika airnya dingin sekali, gak ada yang sedang. Seperti di puncak subuh-subuh wudu. Semakin kita merasa berat dalam wudu, semakin besar di situ penghapusan dosa dan pengangkatan derajat. Maka dibiasakanlah berwudu. Jangan tidak berwudu. Biasakan berwudu. Kemudian yang terakhir, fadilah wudu yang terakhir atau keutamaan wudu yang terakhir adalah wudu itu akan membuat orang yang berwudu bercahaya wajahnya dan kakinya. Kata Nabi SAW, aku rindu dengan saudaraku, kata Nabi dalam hadis Muslim, aku rindu dengan saudaraku. Kemudian kata sahabat, ya Rasulullah, kami ini saudaramu. Kemudian kata Rasul, kalian bukan saudaraku, kalian adalah sahabatku. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Kemudian kata para sahabat, siapa saudaramu? Kata Nabi, saudaraku adalah yang hidup di akhir dan tidak melihatku. Dia disebut istilahnya bukan sahabat tapi saudara Nabi SAW. Aku rindu bertemu mereka. Di mana? Di akhirat.
Kata Nabi, di akhirat. Aku rindu bertemu mereka di akhirat. Terus kata sahabat, bagaimana ya Rasulullah engkau bisa mengenal mereka? Ketemu tidak? Kalau dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dengan sahabat yang lain, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dengan Ibnu Mas'ud, kenal. Tapi bagaimana dengan yang lain, saudara-saudaramu yang tidak pernah engkau kenal? Bagaimana engkau kenal mereka di akhirat kelak dengan banyaknya manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman yang terakhir? Kata Nabi SAW, saya akan mengenali saudara-saudaraku itu atau umatku yang tidak bertemu denganku, saya akan kenali dengan wudu mereka. Dengan wudu mereka. Mereka akan nampak wajah mereka putih bercahaya dan juga kaki mereka putih bercahaya, termasuk tangannya. Kaki dan tangan putih bercahaya. Kata Nabi SAW, nanti di akhirat nanti saya akan menemui umatku atau saudaraku dengan ciri itu. Jadi akan banyak manusia yang berdiri di situ. Lihat nih ya, ada umat nabi-nabi yang lain tercampur, seluruh manusia tercampur. Semua wajahnya normal, kulitnya kulit normal semua. Kemudian tangan kakinya normal. Nanti akan nampak yang mengkilat. Itulah umat Nabi SAW. Mereka siapa? Yang sering berwudu. Kata Nabi, bagaikan kalian memiliki kuda yang warna wajahnya putih, kakinya putih, kakinya 4 kan kuda ya, kakinya putih, di tengah-tengah kumpulan kuda yang hitam. Kelihatan nggak? Nah, begitulah saya akan mengenal umatku, kata Nabi SAW. Nanti akan ada nampak wajah-wajah yang mengkilat dan tangan dan kaki yang mengkilat. Makanya kita dianjurkan untuk banyak berwudu. Semakin bagus wudunya, semakin sempurna bagian wudunya, maka semakin mengkilat dan semakin sempurna bagian-bagian cahayanya. Jadi kalau tangan berarti sampai sini cahayanya. Kalau kaki sampai mata kaki. Kalau wajah, ini wajahnya. 3 bagian itu akan menjadi cahaya. Bercahaya ya nih. Nah, inilah keutamaan dari wudu. Sekali lagi, keutamaan yang pertama dari wudu adalah dia penghapus dosa. Penghapus dosa. Kemudian keutamaan yang kedua, dia pengangkat derajat. Kemudian yang ketiga, dia adalah sebagai penanda kita di akhirat kelak. Penanda kita di akhirat kelak yaitu bercahaya wajah kita dan tangan dan kaki kita dengan wudu. Maka nasihatnya untuk anak dan bapak-bapak sekalian, tolong biasakan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Hani, biasakan kita untuk menjaga wudu dimanapun nanti kita ada, yang sedang ke rumah sakit, ke kantor, tempat belanja. Kalau mau sholat, langsung cari pembatalnya. Kalau dari rumah sudah wudu, ingat ya, dari rumah sudah wudu, mau sholat, yang dicari pembatalnya. Kalau tidak menemukan pembatal, sholatlah. Kau usah ragu, langsung sholat. Langsung sholat. Kalau tidak menemukan pembatalnya, dicoba seperti itu. Insya Allah dengan seperti itu lebih nyaman kita untuk sholat. Mau sholat sunnah gampang, mau sholat wajib gampang, insya Allah enak. Kalau posisinya bisa menjaga wudhu dengan baik atau meyakinkan diri dengan wudhu yang sudah ada. Meyakinkan diri dengan wudhu yang sudah ada. Naam, kurang lebih itu penyampaian materi tentang wudu, keistimewaan wudu atau fadilah wudu hari ini. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Tafadhal Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemarin kebersihan. Lebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebersihan yang tadi, kebersihan yang terutama yang 4 ya. Kuku, kumis, rambut ketiak, rambut tersembunyi itu. Apakah berlaku untuk mayit? Tidak. Itu berlaku untuk
Yang hidup. Kalau berlaku untuk mayit payah itu. Jadi itu berlaku untuk yang hidup. Dilakukan seminggu sekali hari Jumat sunnahnya. Silahkan untuk bersih-bersih hari Jumat dan sebelum ihram. Siapa yang mau umrah sebelum ihram bersihkan semua, buang semua. Atau hari Jumat yang mau mandi Jumat. Kalau tidak sempat Jumat kemarin berapa hari? Ada hadisnya kemarin. 40 hari. Kata Nabi jangan dibiarkan 40 hari itu rambut-rambut tadi bertumbuh kembang dengan santai. Ya, kata Nabi alla yutrak akthar min arba'ina lailah. Jangan dibiarkan lebih dari 40 hari tumbuh. Nah, buat yang hidup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat ini juga dulu saya pernah bertanya kepada guru kita Kiai Rizaludin Almarhum. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu. Mengenai tadi kan ada garis bawahi biarkan uban yang dicabut. Ya. Saya masih dengar hadis yang disampaikan oleh Ustaz, diharamkan laki-laki dan perempuan menyemai rambut dengan warna hitam. Iya, sahih. Seorang wanita boleh dengan seizin suami. Iya. Seorang laki asal mau perang. Iya. Berarti di luar warna hitam boleh. apakah diperbolehkan? Yang satu. Ya. Apa lebih baik dibiarkan aja lah? Boleh. Jazakallah khair. Baik. Menyemir rambut dengan warna hitam tidak dianjurkan. Jangan disemir dengan warna hitam. Betul. Apakah boleh dengan warna lain? Boleh. Warnanya warna kemerah-merahan, coklat kemerah-merahan. Boleh, silahkan. Tapi mana lebih baik, menyemirnya atau membiarkannya? Membiarkannya lebih baik. Boleh kita menyemir dalam keadaan tertentu. Kapan itu? Ketika istri minta. Iya betul. Boleh. Atau suami minta ke istri, Neng semir nggak enak ente buka kerudung langsung putih. Jadi kalau ada permintaan dari suami ke istri, di sini dibolehkan untuk menggapai kasih sayang. Biar kasih sayangnya bulat lagi. Tapi tidak boleh warna hitam. Wallahu a'lam. Ana kira sampai di sini pertemuan kita. Ada pertanyaan? Fadhal. Seperti memasuk muka, bilangnya kan di ujung rambut. Ya. Tidak orang itu kan beda. Ya. Yang botak. Itu apa sampai situ juga? Ya. Bagaimana? Ya. Ambil wudhu kan harus mengisap ke hidung. Ya. Itu bilang sampai ke ubun. Ya. Tapi karena puasa, Kenapa? Karena puasa kan, jadi jangan sampai ke dalam maksudnya. Ya. jangan sampai ke ubun, tapi masih separuh. Betul. Boleh ya? Boleh. Yang pertama masalah membasuh rambut bagi orang yang botak. Maka pakai ukuran manusia standar. Walaupun dia klimis semua rambutnya gugur, sisa di sini nih. Sini habis. Tetap yang dimaksud kepala adalah di sini. Waktu dia lahir, di mana rambut dia ada tumbuh, itu dipakainya, wajahnya itu. Kemudian gimana basuh rambutnya? Ya basuh aja, ini nggak apa-apa. Walaupun dia begini kosong, nggak apa-apa. Bukan begini, karena nggak ada rambut di sini dia gini. Tetap aja begini, ya. Tetap dia membasuh semua sampai belakang. Boleh belakang saja, boleh tarik ke depan. Itu sah dua-duanya, nggak ada masalah. Baik, itu nanti detailnya pas acara ya, pas tata cara. Tapi silahkan pakai patokan normal. Yang kedua, kalau kita wudhu, kalau kita dalam keadaan tidak puasa, kata Nabi, silahkan diperdalam. Tapi kalau puasa, ketika kita masukkan ke dalam hidung air, maka jangan terlalu dalam, khawatir masuk ke tenggorokan dia bisa masuk ke tenggorokan. Seperti itu. Jadi betul yang Bapak sampaikan, kalau wudhu jangan terlalu banyak dihirup ke dalam. Demikian kajian hari ini. Ana izin minggu depan Ana tidak ada di Jakarta hari Senin. Subuh ada, habis zuhur tidak ada sampai seminggu. Jadi kajiannya panitia silakan mau diganti dengan kajian lain boleh. Jadi kita sampai di sini dulu. Senin depannya juga nggak ada. Saya 2 minggu izin. Minggu berikutnya yang ketiga baru insya Allah kita bisa ketemu lagi.
Wallahu a'lam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.